Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita percaya bahwa semuanya dari Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, ini persembahan kami, Tuhan. Haleluya. Oh, ini rasa syukur kami kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, ku bersyukur untuk kasih-Mu.
segalanya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Kau juga memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu itu Tuhan. Ajar setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Selia. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kita hari ini? Sudahkah kita mengucap syukur dengan semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita belajar mengerti bahwa kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari kita akan belajar bersama-sama. Tema khotbah saya adalah sabar Bapak Ibu Saudara. Nah, sabar adalah sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita kerjakan. Sesuatu hal yang gak mudah untuk kita jalani. Terkadang kita bisa ngomong dengan mudahnya kepada orang lain sabar. Nah, tetapi diri kita sendiri ketika menghadapi masalah, menghadapi benturan, kita tidak bisa sabar terhadap masalah atau orang lain. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memiliki hati yang selalu sabar terhadap segala sesuatu. Sabar di dalam pergumulan, sabar di dalam menjalani hari-hari yang mungkin berat. BBM naik, kebutuhan hidup naik, semuanya hal-hal yang kita perlukan naik Bapak Saudara. Tetapi percayalah bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah kita mau tidak kita sabar melakukannya. Kalau kita membaca di dalam Amsal 17 ayat yang ke-14 Bapak Saudara. Amsal 17 ayat 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Sekali lagi Bapak Saudara, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Nah Bapak Saudara, kalau kita sedang mengalami yang namanya berselisih pendapat dengan seseorang, cepat-cepatlah kita menutup atau cepat-cepatlah kita menyelesaikan sesuatu hal yang masalah yang kecil itu supaya masalah itu tidak menjadi besar. Ketika ada sesuatu celah, mungkin ada suatu bendungan atau ada aliran sungai yang ada celah kecil Bapak Saudara dan tidak diatasi dan tidak buru-buru diatasi, maka celah itu akan menjadi lebar, bahkan arus itu akan menjadi bisa membuat orang kebanjiran Bapak Saudara. Sama dengan kehidupan kita, ketika kita sedang bersitegang, kita sedang berselisih dengan seseorang, buru-buru cepat-cepatlah kita menutupnya. Kalau kita salah, buru-buru kita meminta maaf supaya tidak melebar kemana-mana. Buru-buru kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, supaya tidak mengalami yang namanya menjadi sesuatu hal yang besar. Kalau kita di dalam keluarga, kalau anak kita sedang mengalami membuat sesuatu kesalahan, jangan buru-buru kita memarahinya sampai habis-habisan. Kita memarahi sampai menyakitkan hatinya. Padahal dia hanya melakukan hal-hal yang kecil, kesalahan kecil. Contoh dia membawa gelas dan gelas itu pecah Bapak Saudara. Kita sudah tersulut amarah kita sudah memaki-maki dia, sudah memarahi dia sampai dia mengalami luka batin di dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi bahwa kita harus bersabar menghadapi segala sesuatu. Kita beri pengertian kepada anak kita. Kalau kita mengalami yang namanya anak kita sedang melakukan kesalahan, sama di lingkungan pelayanan Bapak Saudara. Kalau kita sedang melayani, kita bersitegang dengan seseorang, kita sedang berselisih pendapat, atau kita sedang mengalami yang namanya sesuatu hal yang menyakitkan, buru-buru cepat-cepat kita selesaikan supaya celah yang kecil itu bisa tertutup. Supaya celah yang kecil itu tidak menjadi lubang yang besar sehingga membuat segala sesuatunya menjadi luka. Bahkan untuk menyembuhkan itu kita perlu waktu yang lama. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Amsal yang luar biasa.
Dia mengajarkan untuk kita terus bersabar menghadapi segala sesuatu, menghadapi masalah. Saya percaya di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia pelayanan, sering terjadi selisih pendapat. Sering terjadi yang namanya berbeda pemikiran. Tetapi kalau kita pribadi yang mengenal Tuhan Yesus, kita akan buru-buru bagaimana untuk menyelesaikannya. Hal-hal yang kecil menjadi sesuatu yang tidak menjadi besar, tetapi semuanya boleh selesai dengan baik. Itu yang dimiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu adalah tujuan daripada Tuhan mengajarkan kita di dalam Amsal tadi, Bapak Saudara. Kita percaya ketika kita sedang menghadapi permasalahan dengan orang lain, kalau kita benar-benar buru-buru meminta maaf, kalau kita memang salah, kita mengakui semua kesalahan kita. Kalau kita sedang mengalami yang namanya membuat hati teman kita tidak baik-baik saja, buru-buru kita meminta maaf, kita selesaikan. Hal yang kecil itu kita selesaikan sampai ada kata sepakat, semuanya sudah selesai, tidak ada lagi permasalahan lagi. Nah, Bapak Saudara, apalagi hari-hari ini kita dituntut untuk sabar menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Bagaimana kebutuhan pokok semakin hari semakin naik. BBM yang naik membuat di mana-mana semuanya antri panjang, Bapak Saudara. Terkadang kita memerlukan kesabaran yang ekstra lebih lagi ketika kita sudah ngantri, tiba-tiba harus sampai tempatnya dikatakan sudah habis BBM-nya. Kita memerlukan ekstra yang luar biasa kesabaran hati kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus yang selalu menguatkan hati kita. Bagaimana Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita meminta Roh Kudus, pimpin hatiku, pimpin diriku untuk selalu menjadi orang yang sabar, memiliki kesabaran yang lebih lagi. Saya percaya ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita akan meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan berkata, sudah jalani saja, sabar, lakukan sampai kita menemukan jalan keluarnya, sabar. Terkadang kita mendengar ketika kita mengalami pergumulan, orang berkata, kita datang ke pendeta, kita datang ke pelayan Tuhan, bagaimana dengan masalahku? Mungkin kita sedang terlilit pinjol, Bapak Saudara, yang luar biasa. Kita datang bagaimana untuk solusi ini. Ketika pendeta itu atau pelayan itu coba ngomong sabar, jalani. Apa yang akan kita miliki, Bapak Saudara? Reaksi apa yang harus kita kerjakan? Tetapi Tuhan berkata, lakukan dengan kesabaran. Dikatakan tadi bahwa setiap hidup kita harus memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Kita harus melakukan. Ketika kita menghadapi sesuatu hal kehidupan kita, utang pinjol kita banyak, undur sebentar. Kita berdoa, kita berserah sama Tuhan. Terus bukan berarti kita tidak kerja, Bapak Saudara. Kita tetap kerja, kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita sudah berserah. Kita sampai ngomong, aku wis berserah, aku sudah menyerahkan segala sesuatunya, tapi tidak selesai-selesai. Tapi kalau kita belajar untuk terus sabar sampai waktunya, Tuhan memberkati hidup kita dan menyelesaikan segala sesuatunya. Bapak-Ibu Saudara, kata sabar bukan hanya sesuatu ucapan saja. Kata sabar harus kita kerjakan. Bukan berarti saya berbicara seperti ini hanya mengarang, tetapi saya belajar sungguh-sungguh menghadapi segala pergumulan satu persatu dengan kesabaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur, saya punya Allah yang luar biasa yang memberikan Roh Kudus. Apapun perkataan orang lain kepada hidup saya, apapun yang dinilaikan, saya hanya bersabar, Bapak Saudara. Saya jalan hidup ini, saya kerjakan apa yang jadi bagian saya lakukan apa yang menjadi pelayanan saya. Yang penting saya berusaha bersabar sampai saya melihat mujizat Tuhan, sampai saya melihat pertolongan Tuhan itu sungguh nyata.
Bukan berarti tidak ada pertolongan daripada Tuhan Bapak Saudara. Buat dari kesabaran saya melihat Tuhan, penyertaan Tuhan setahun lebih di dalam hidup saya boleh berjalan. Hanya kata-kata sabar ini Bapak Saudara. Memang susah untuk kita jalankan, memang berat, tetapi percayalah kalau kesabaran di dalam hatimu kau serahkan ke dalam tanganmu Tuhan Yesus. Ketika kesabaranmu disertai dengan Roh Kudus yang selalu mengingatkan di dalam hatimu bahwa engkau adalah orang yang kuat, engkau adalah orang yang mampu mengejarkan, menjalani semuanya ini sabar sampai garis finish, maka kebaikan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, bila firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita peringatan, menjadikan kekuatan, bagaimana kita harus sabar menghadapi hari-hari ini, harus sabar menghadapi anak-anak kita, harus sabar menghadapi pasangan hidup kita, harus sabar terhadap teman-teman pelayanan kita, harus sabar terhadap orang waktu kita di jalan. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Saya percaya ketika engkau sabar, tidak membuka celah yang kecil itu, tetapi engkau menutup dengan kesabaranmu, maka hidupmu akan mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberi kekuatan buat kehidupan kita, menjadi rema, menjadi pegangan di dalam kita menghadapi hari-hari yang luar biasa berat. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.